Ada yang ngomong ini, untuk apa sholat? Kan Tuhan dalam batin saya. Itu juga kafir, Pak. Ulang syahadatnya itu. Ya, itu bukan sufi. Sufi tidak ada yang mengingkari syariat. Ini perhatikan. Sufi tidak ada yang mengingkari syariat. Itu namanya kebatinan al-batiniyah. Imam Ghazali nulis kitab judulnya Fadaih al-Batiniyah. Ya, membeberkan kekeliruan kelompok kebatinan. Nah, salah satu ajaran mereka seperti itu. Gak usah nyembah Allah, sholat gak usah. Kenapa? Tuhan kan dalam dirimu. Namun sayang sekali, orang-orang yang tidak faham menganggap itulah ajaran tasawuf. Dan orang-orang yang anti tasawuf, mungkin juga ada yang ngajar di masjid ini, mengira tasawuf itu begitu. Ya, di masjid kan masjid bersama saya lihat ya, kelompok yang ngajar banyak sekali. Tapi saya yakin pengurus aslinya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma jamaah kan macam-macam, Pak ya. Bagus ya. Ada juga kelompok yang beda faham ngajar di sini. Cuma hati-hati aja ya. Hati-hati aja. Sesungguhnya, awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Sebelumnya kita membahas tentang keluarga Nabi SAW, para sahabat, afdalun nas ba'dan Nabi SAW. Siapakah manusia yang paling utama setelah baginda Nabi Muhammad SAW? Perbedaan hakiki antara ahlus sunnah, kita ahlus sunnah, dengan di luar ahlus sunnah, satu saja. Kita mencintai para sahabat Nabi dan menghormati keluarga Nabi dan zuriat Nabi SAW bersamaan. Perbedaannya dengan kelompok lain, terutama Syiah Rafidah, mereka cinta sedikit saja dari sahabat Nabi dan lebih mencintai keluarga zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya. Dan mereka tidak mencintai sahabat Nabi kecuali hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Enggak nyampe 10 sahabat Nabi yang mereka suka. Selebihnya mereka benci. Ya. Maka jika ada orang mencintai Sayyidina Ali, belum tentu dia Syiah. Melebih-lebihkan Ahlul Bait, zuriat Nabi, keturunan Nabi, belum tentu dia Syiah Rafidah. Bisa jadi dia juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan seperti terjadi pada masa-masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi ulama-ulama kita bertengkar cuma masalah siapa yang lebih afdal, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali. Padahal mereka sama-sama mencintai sahabat itu. Nah, kita gak akan mengulang perdebatan yang Nabi tidak menginginkan itu juga. Ya. Cukup kita katakan sahabat radhiyallahu taala anhum, kita cinta kepada semua mereka dan kita hormat kepada semua ahlul bait, zuriat Nabi sampai hari ini. Ya. Jadi cinta habaib bukan bagian dari Syiah Rafidah. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun perlu diingat, hari ini sampai detik ini di Indonesia saya nggak tahu motif apa, ada mulai gerakan-gerakan tidak mempercayai, bukan lagi benci, tidak mempercayai ada Ahlul Bait, zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu urusan mereka. Tapi bagi saya, mau keturunan Wali Songo, mau keturunan wali-wali Hadramaut, zuriat Nabi, bagi saya sama semua. Jika betul mereka punya nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita hormat kepada mereka. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke tema baru, al-iman wartikabudz dzunub. Iman dan statusnya apabila seseorang melakukan dosa. Ada di antara kita yang nggak berdosa? Ada yang nggak dosa? Maka ini salah satu materi wajib dalam ilmu akidah. Salah satu materi yang boleh disebut urgen sekali dibahas dalam bab akidah. Ya.
Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing, untuk guru-guru, orang tua, sahabat-sahabat, para pejuang-pejuang Islam dimanapun berada di negeri ini, wabil khusus di negeri yang sedang konflik, di negeri Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan banyak tempat, ya, cuma kurang diekspos. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبسندنا المتصل الإمام أبي حنيفة قال ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب. Ini kaidah mohon diingat-ingat ya. Wala nukaffiru, kita tidak menilai kafir musliman, seorang muslim, binanbin, bi di situ bi litalil atau bi sababiyah, karena, ya, pasnya bi sababiyah, karena zanbin, karena suatu dosa daripada dosa-dosa yang ada. Meninggalkan sholat dosa nggak? Dosa? Oke. Ada seorang muslim meninggalkan sholat? Pagi ini ada? Ada. Minum khamar, minum tua, haram nggak? Ya, tapi ada yang minum? Korupsi haram nggak? Haram. Kok pada doyan? Dan muslim, karena negeri kita negeri muslim, maka yang korupsi di sini muslim. Di US, di Amerika, di UK, di Inggris, yang korupsi kalau ada ya orang-orang Nasrani. Cuma karena sistem mereka bagus, secara sistem mereka sulit korupsi. Kalau kita, negeri kita, sistemnya sekarang sangat memungkinkan orang korupsi secara parsial, diam-diam. Dan masing-masing. Kalau zaman Orde Baru dulu, korupsinya dijatah dan berjamaah sampai jadi lagu. Kalau sekarang KPK-nya pun terjangkit. Kita doakan negeri kita yang sedang sakit ini, Allah sembuhkan dari penyakit-penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Dan siapapun nanti presidennya, kita masih saudara. Ya, jangan kejadian seperti 4 tahun lalu, cuma karena urusan presiden yang belum tentu juga jadi waktu itu, sudah banyak orang yang berhenti bersaudara. Ya, betapa hebatnya tim kampanye, salah satu dari mereka itu. Ya, kita akhirnya menjadikan beda pilihan, beda iman. Padahal saya sudah cek-cek di semua kitab akidah, tidak ada urusannya beda imam, beda pemimpin, itu beda coblosan, beda iman, itu nggak ada. Boleh ya Bapak Ibu cek di kitab mana saja. Dan kok ada orang berhasil menggiring wacana opini, menjual simbol-simbol keagamaan, kaedah-kaedah spiritual untuk urusan politik. Ya, makanya ketika mereka sekarang deklarasi pemilu damai, ya semoga mereka jujur dengan apa yang mereka katakan dan negeri ini tetap damai. Amin ya rabbal alamin. Tapi wallahu alam apa yang terjadi nanti 2024, kalau nggak aman banget, kacau banget. Kita doakan semoga yang pertama ya. Wala nukaffiru musliman bidzanbin minadz-dzunub. Kita akidah Ahlus Sunnah punya pendirian tidak mengkafirkan orang yang berdosa. Karena siapa tahu, kalau di kitab Hikam, siapa tahu itu terakhir dosa dia. Dan
kita yang sholat sok suci pagi ini sholat terakhir kita. Ini ketaatan terakhir, habis ini kufur semua. Bisa jadi begitu. Oleh karenanya, kita tidak jumawa dengan ketaatan kesolehan, apa yang kita punya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu ada dua, kabirah dan saghirah. Dosa besar, dosa kecil. Tidaklah dosa itu besar kalau seseorang itu ada harapan ingin kembali kepada Allah, maka dosanya akan dianggap kecil oleh Allah. Dan tidaklah dosa disebut kecil kalau orang lakukan berulang-ulang dan dia merasa aman daripada azab Allah. Nah, bisa diulang? Tidak ada dosa besar kalau orang mau kembali kepada Allah. Itu Allah sendiri yang berkalam, wahai Bani Adam, seandainya dosamu ya menjulang tinggi hatta ananas sama, sampai menjulang ke langit, tapi kalau kalian datang kepadaku ya, bertobat kepadaku, atubu alaik, aghfirulak, aku ampuni kalian. Itu Allah sendiri yang berkalam. Dan tidak ada dosa kecil, tidak disebut dosa kecil jika dilakukan berulang-ulang dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah itu menguji seseorang dengan taat, apakah dia sok suci. Kadang Allah menguji seseorang itu dengan maksiat, dosa, apakah dia putus asa. Yang sudah subuh pagi ini, itu sholatnya pasti diterima nggak? Pasti diterima nggak, Pak? Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Hah? Ini yang jelas nih jawabannya nih. Pasti atau tidak? Enggak pasti. Karena sholat kita nggak pasti diterima, maka maksiat orang yang ada pagi ini, malam ini juga belum tentu dikekalkan. Siapa tahu itu dihapus dan diganti menjadi taat. Sama, ya. Oleh karenanya, iman yang baik itu antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa harap. Nggak boleh terlalu takut nanti putus asa, nggak boleh juga terlalu berharap nanti jumawa, sok suci. Wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha wa la nuzilu anhu ismal iman. Tapi ada syarat kalau orang dosa tidak kafir, selama dia tidak menghalalkan si dosa itu, mau dosanya besar ataupun dosa kecil. Korupsi haram, tapi dia bilang halal, kafir sudah. Melalaikan sholat itu haram, dosa, terus dia bilang nggak apa-apa, maka dia kafir. Apapun ya, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kemaluan, semua dosa. Jika dosa aja, anggap itu dosa, gak usah dikatakan ini tidak dosa. Nah, akui sebagai dosa, maka orang itu tidak kafir. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana di luar ahlus sunnah? Di luar ahlus sunnah ada kelompok namanya Khawarij, Mu'tazilah, ini hampir sama dalam bab ini. Ada kelompok yang sebelah kiri Murji'ah, ya, terlalu menggampangkan. Jadi ada yang kenceng, dua aliran. Nih tolong diingat, Khawarij ini yang kemudian menjadi spiritnya kelompok teroris. Jadi kenapa kelompok teroris membom masjid, membom orang maulid di Pakistan, di Bangladesh, bahkan di Mesir ya, sebelum pandemi di Mesir, bahkan Irak dan Suriah itu konflik sampai hari ini, tapi sudah jarang diekspos, masih ngebom ya. Padahal yang dibunuh, yang dilawan, yang dibom sesama Muslim. Itu karena persoalan ini. Kelompok Khawarij, apapun namanya hari ini,
namanya bisa berubah. Mereka mengkafirkan orang Islam yang berbeda faham dengan dia dan melakukan sesuatu yang dianggap tidak benar menurut aliran dia. Itu namanya Khawarij. Walaupun sekarang namanya udah berubah. Khawarij itu namanya dalam ilmu akidah. Kelompok yang keluar dari mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh. Di sini ada maulid, Pak. Ada maulid sini. Bener. Serius nih masjid ada maulid. Gak takut disesatkan orang? Wah, keren buat pengurusnya. Maulid Nabi SAW. Bagi mayoritas Ahlus Sunnah itu cinta Nabi SAW. Tapi bagi kelompok takfiri, pengkafir, maulid itu disebut sama dengan merayakan Natal. Maka dia dosa besar. Apa kelompoknya? Ya, ternyata kelompoknya yang kita impor sering dari Saudi. Ternyata Saudi pun sudah membuang kelompok ini. Terakhir saya waktu haji, saya ketemu guru saya di sana, yang orang Mekah, ya, ngajar di Mekah. Apa kata dia? Kelompok ini, kelompok takfiri ini, pengkafir ini, sudah dibuang oleh Muhammad bin Salman, maka mereka benci dengan Muhammad bin Salman. Mereka buat pencitraan buruk terhadap MBS. Saya nggak paham maksud dia. Terus dia ngomong ujungnya apa? Sekarang kelompok takfiriyah, pengkafir ini sudah pindah ke negeri kamu. Dia ngomong gitu. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Kelompok takfiri ini sudah masuk ke negeri kita dan mereka menguasai sosial media. Cuma nanti karena beda faham dalam pergerakan, dalam bab syiar-syiar keagamaan, kita nanti dituduh kafir. Mereka masuk lewat pergerakan dan syukurnya negeri ini sudah melarang beberapa gerakan-gerakan ekstrim, tapi belum total. Belum total. Masih ada gerakan yang dibiarkan. Ya. Kelompok apa sebutannya? Takfiri, pengkafir. Hati-hati. Apapun nama kelompok organisasinya nanti, jika dia mengkafirkan orang cuma karena maulid, apa kata mereka? Maulid sama dengan Natal. Tawassul sama dengan syirik akbar. Itu kelompok takfiri. Kelompok takfiri ini yang bikin semua yang ada di Arab yang disebut Arab Spring, ini mereka. Mereka yang bikin hancur. Dan mereka dipersenjatai oleh musuh-musuh Allah. Ya. Dan kita mesti waspada, jangan sampai masjid-masjid kita dikuasai pemikiran takfiri. Ya. Bapak kalau keluar dari masjid ini, lalu kemudian mikir, no, kafir. Nah, itu udah kena tuh. Ya. Syukurnya negeri kita, se-ekstrim-ekstrim orang di luar, nyampe di sini dijinakkan. Jadi penjinaan itu jangan hanya bom pikiran juga mesti dijinakkan. Apapun alirannya nanti Pak, mau sekolah di mana ustadznya yang ngisi di sini, tolong diseleksi. Ya, saya juga nggak tahu tahun depan masih bisa ngisi atau tidak. Tapi harapan saya itu, jangan sampai orang-orang takfiriyah, pengkafir umat Muhammad SAW itu diberikan panggung. Di majelis-majelis mulia. Ya. Kenapa? Karena dari mereka lah, corong-corong mereka itulah muncul nanti anak-anak muda, orang-orang yang soleh secara zahir, tapi batin mereka diisi dengan kebencian. Nauzubillah min dalik. Ya. Nah, kabar buruk yang kemarin yang saya dengar ya waktu haji itu cuma terobati. Karena sang guru ngomong gini kepada saya, apakah beliau lagi ekstase atau sedang sadar? Apa kata dia? Al-wali al-kutub al-ghaus fi baladikum
pemimpin para aulia sekarang berada di negeri kalian. Itu ngomongan beliau. Itu langsung yang tadinya kita gelisah, langsung kayak dapat air hujan dari langit, rasanya sejuk lagi. Oh, berarti Allah itu jika ingin kasih hadiah buat satu umat, satu negeri, diberi ujian juga besar di sana. Jadi tentara Dajjalnya juga kenceng Pak di sini, karena wali besarnya juga banyak muncul dari negeri ini ya. Semoga kabar itu bisa kita pahami dengan baik. Nah, saya tidak berani menyebutkan nama guru saya itu, karena juga mungkin tidak baik untuk beliau. Jadi kelompok takfiri dulu namanya Khawarij. Apa kata mereka? Orang yang beda faham sedikit saja atau melakukan perbuatan yang berbeda dalam furu' sedikit saja, maka mereka keluar dari manhaj kita. Dan Bapak tahu atau tidak, ISIS, masih ingat ISIS? ISIS yang sudah membunuh ya, puluhan ribu orang Islam, sesama Muslim. Itu yang mereka bunuh ulama, orang Islam, baik di Irak ataupun di Suriah. Urusannya apa? Mereka mengklaim orang-orang yang dibunuh itu semuanya terjebak kepada syirik. Cuma karena masalah tawasul dan maulid tadi. Dan tidak mau ikut khilafah boneka yang mereka buat. Dan orang Indonesia ada beberapa yang datang Pak ke sana, ingin ikut daulah Islamiyah versi ISIS. Nyampe di sana stres. Nyampe di sana malah beberapa perempuannya jadi budak seks. Nauzubillah min dzalik. Dijadiin budak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dikira gampang bikin daulah Islamiyah. Bikin daulah Islamiyah akhir zaman tidak boleh atas nama kebencian. Karena Nabi SAW mengatakan itu manhajnya ala minhajin nubuwah. Manhaj kenabian itu mereka sabar. Coba perhatikan. Nabi SAW untuk menyelamatkan umat yang mayoritas baru berjuang, baru mau besar, tahun ke-6 Hijriah, itu jumlah umat Islam baru agak mau besar. Nyampe di Hudaybiyah, dilarang masuk Mekah, padahal itu 10 kilo, 15 kilo udah nyampe di Masjidil Haram. Dilarang masuk. Dan secara MOU, egonya orang Islam diinjak. Nama Nabi dihapus, Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah, dan dilarang masuk sekian tahun. Tapi Nabi ngalah. Kenapa? Tidak semua ngalah itu kalah. Tidak semua orang yang mengalah itu kalah. Nabi cari time yang pas untuk berjuang, untuk menyerang. Dan ternyata masuk Mekah tidak perlu menumpahkan darah. Kecuali orang-orang yang melanggar kaidah. Nggak nyampe 20 orang yang meninggal. Itu orang-orang yang melanggar kesepakatan. Begitu sabarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu mereka Pak, ada 1000-an orang sudah bawa senjata semua. Tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah. Bapak nanti coba cek GPS. Hudaybiyah itu di mana? Sekarang udah masuk kota Mekah. Kota Mekah yang sekarang, Mekah Al-Hali, ya, Al-Haliyah, itu udah masuk sekarang. Di zaman itu belum. Nabi tinggal keluarkan pedangnya, katakan bunuh kafir Quraisy, mati itu kafir Quraisy. Tapi efeknya nanti serangan baliknya. Ini yang Nabi wanti-wanti. Maka beliau betul-betul hati-hati. Betul hati-hati. Jadi tidak semua kelompok yang benar itu mesti menang di awal. Mesti dia sabar-sabar. Itu yang disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip nubuat. Nubuat itu diturunnya ke dalam ruh. Salah satu sifatnya ruh itu adalah sabar. Itu sifatnya ruh. Nah, orang-orang pergerakan berjuang hari ini nggak sabaran. Nggak sabaran. Efeknya umat Islam juga ya banyak yang korban. Ya. Habis itu tetap aja dianggap salah ya.
Wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha wa la nuzilu anhu ismal iman. Kelompok Khawarij itu punya kaidah melakukan satu dosa walaupun kecil kafir. Lain dengan kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pernah berkuasa hampir 20 tahun di masa Bani Abbasiyah. Perhatikan, itu masa kekhalifahan. Maka kekhalifahan yang pernah ada setelah kekhalifahan Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak semuanya kekhalifahan mereka itu sesuai dengan khilafah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya mencita-citakan khilafah, tapi bukan khilafah Abbasiyah, bukan khilafah Umayyah yang bunuh Sayyidina Al-Husain, bukan khilafah Abbasiyah yang menelanjangi Imam Ahmad bin Hanbal, yang nyiksa ahli hadis, yang gantungnya ya Imam Ahmad bin Nasr disalib dia, disalib nggak diangkat-angkat 5 tahun, Pak. Cuma karena nggak mau ngikutin ideologi Mu'tazilah yang nggak penting pembahasannya beberapa bulan yang lalu, apakah Quran makhluk atau tidak. Itu karena dia bilang Al-Quran tidak makhluk, sedangkan Mu'tazilah bilang Quran makhluk, digantung dia. Itu kelompok yang dianggap di kampus, ya. Dulu dosen saya bilang, ini kelompok rasional, paling logis. Saya kritisi itu dosen. Kalau ini logis dan rasional, kenapa kelompok ini maksain orang ikut dia? Ya, itulah kritik saya kepada penganjur Mu'tazilah di UIN. Di semua kampus Islam, ya, dimulai dari dulu Profesor Harun Nasution dan murid-muridnya sampai hari ini yang mengagumi Mu'tazilah tapi tidak membaca dari buku Mu'tazilah itu sendiri. Ya, saya 7 tahun mengajar ilmu akidah di kampus UIN dan saya keluar, ya, itu kitab Mu'tazilah saya ajarkan terbuka di kampus. Judulnya Syarah Usulul Khamsah. Setebal ini, Pak. Salah satu doktrin Mu'tazilah yang diagung-agungkan ajaran rasional, ajaran logis oleh para penganjur-penganjurnya di kampus, apa? Mu'tazilah itu kelompok yang mendahulukan akal daripada kitab suci. Bagi saya nggak kagum. Kenapa? Bukan itu. Bahayanya Mu'tazilah, apa kata mereka? Seseorang kalau dia mukmin lalu dia melakukan dosa, nih perhatikan, mukmin melakukan dosa, maka dia tidak lagi mukmin tapi juga belum kafir. Mukmin tidak, kafir belum. Paham maksudnya? Posisi ini disebut dengan status antara dua status. Status itu bahasa Arab manzilah. Bainal manzilatain, antara dua status, antara kafir dan mukmin. Tapi dia bukan mukmin lagi, bukan juga kafir, antara itu. Itu yang disebut antara kafir dan mukmin, posisi antara iman dan kufur. Bukan antara surga dan neraka, itu nggak ada. Ya. Mu'tazilah keyakinannya begitu. Coba saya perhatiin lagi. Kelompok yang dianggap paling maju intelektualnya di zaman itu, yang dikagumi di kampus-kampus Islam, kelompok yang mengatakan orang yang melakukan maksiat tidak mukmin, tapi juga bukan kafir, tapi disebut dengan fasik, dan mereka khalidan mukhalladan finnar, kekal di dalam neraka. Itu yang dikatakan Mu'tazilah. Coba perhatiin, bandingkan dengan kelompok takfiri tadi, kelompok Khawarij. Apa kata kelompok Khawarij? Pelaku maksiat, pelaku dosa, mereka kafir dan kekal di neraka. Kalau kelompok Mu'tazilah, pelaku maksiat tidak kafir, tidak mumin, juga kekal di neraka karena mereka fasik. Sama-sama ekstrim nggak? Cuma beda dalam status. Maka wallahi saya bilang kepada mahasiswa dan dosen-dosen senior, saya bukan penganjur Mu'tazilah karena kelompok ini berbahaya.
Jadi benarlah ketika kemudian Imam Abul Hasan al-Ash'ari mengkritisi ayah tirinya, namanya Abu Ali al-Jubai. Jadi ibu dia meninggal ayahnya, menikah dengan Abu Ali al-Jubai yang mengatakan kafir, tidak kafir tapi tidak mukmin, pelaku maksiat. Dikritisi sama dia dan kalah debat. Anak tiri mengalahkan debat ayah tirinya. Anak tiri ini bernama Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Maka bernamalah waktu itu kelompok yang mengalahkan Mu'tazilah itu Ahlus Sunnah, jalur Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Disebutlah Asy'ariyah. Siapa guru Imam Asy'ari? Ada beberapa senior kita dari kalangan Nahdiyin itu kurang pas menyebutkan sanad Imam Asy'ari. Dia menyebutkan silsilah Asy'ari ke Mu'tazilah, itu kurang pas. Ya mungkin hafalannya mungkin lupa, salah hafalan gitu. Tidak mengurangi hormat saya kepada beliau, ya, tapi ini tidak benar. Imam Asy'ari berguru kepada Imam Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Ya, ada Al-Karabisi, ada Ahmad bin Hanbal, dan ada Imam Rabi' dan lain-lain. Mereka ini mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Maka akidah Imam Asy'ari itu juga akidah Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang bilang, ente ini mazhab Syafi'i, kok nggak akidah Syafi'i? Nggak connect dia. Imam Syafi'i dikenal imam fiqih mazhab, tidak dikenal sebagai imam akidah. Tapi ajaran akidah beliau dipopulerkan oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Disebutlah akidah Asy'ariyah. Imam Asy'ari lahirnya diperkirakan 250-an atau 260, tapi nggak lebih. Berarti 40 tahun umurnya itu di zaman salafus soleh, dan beliau wafat tahun 324 Hijriah. Di Mesir ada Imam Ahlu Sunnah, bukunya sudah saya terjemahkan dan kita beri ulasan pendek di depan, kita jadi bahan daurah. Aqidah Thahawi, Imam Abu Ja'far Thahawi, imam yang meriwayatkan kitab Fiqhul Akbar tapi dia ringkas. Nama akidahnya Aqidah Thahawiyah. Tapi nggak masyhur. Kenapa? Karena beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis daripada ahli akidah. Apa alasan lainnya? Yang sering berdebat dengan kelompok-kelompok menyimpang Imam Asy'ari, bukan Imam Thahawi. Ada satu lagi yang saya pernah ziarah di Uzbek, yaitu di Samarkand, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam ini sering berdebat dengan kelompok Mu'tazilah tadi, sehingga semua persoalan Mu'tazilah dijawab di bukunya. Ya, karya-karya mereka, alhamdulillah selama lebih dari 15 tahun, saya mengkaji dan mengajarkannya kepada kawan-kawan, ya, santri-santri, mahasiswa. Untuk masjid ini persembahan saya, hadiah saya untuk jamaah, salah satu kitab akidah tertua, yaitu Al-Fiqhul Akbar. Ini Imam Abu Hanifah, wafat 150, coba perhatikan, wafat 150. Pewarisnya Imam Thahawi. Kemudian di Uzbek, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafatnya 333. Dan isi ajarannya sama dengan Asy'ari 324. Mereka jaraknya hampir 2 abad, tapi akidahnya sama. Cuma beda dalam beberapa ibarat. Ini tanda bahwa ajaran mereka ajaran salafus saleh. Maka hemat kami yang disebut as-salaf itu ya Imam Asy'ari itu, Imam Maturidi, Imam Thahawi. 3 imam inilah akidah yang dikembangkan dari imam yang 4. Abu Hanifah, Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ya. Dan ini yang paling populer, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang meskipun mereka melakukan dosa besar dengan syarat satu, tidak menghalalkan dosa itu. Tapi contoh, ada orang nggak sholat terus dia ngomong gini, ngapain sholat? Ada yang ngomong gini, untuk apa sholat? Kan Tuhan dalam batin saya.
Itu juga kafir, Pak. Ulang syahadatnya itu. Ya, itu bukan sufi. Sufi tidak ada yang mengingkari syariat. Ini perhatikan. Sufi tidak ada yang mengingkari syariat. Itu namanya kebatinan al-batiniyah. Imam Ghazali nulis kitab judulnya Fadaih al-Batiniyah. Ya, membeberkan kekeliruan kelompok kebatinan. Nah, salah satu ajaran mereka seperti itu. Gak usah nyembah Allah, sholat gak usah. Kenapa? Tuhan kan dalam dirimu. Namun sayang sekali, orang-orang yang tidak faham menganggap itulah ajaran tasawuf. Dan orang-orang yang anti tasawuf, mungkin juga ada yang ngajar di masjid ini, mengira tasawuf itu begitu. Ya, di masjid kan masjid bersama saya lihat ya, kelompok yang ngajar banyak sekali. Tapi saya yakin pengurus aslinya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma jamaah kan macam-macam, Pak ya. Bagus ya. Ada juga kelompok yang beda faham ngajar di sini. Cuma hati-hati aja ya. Hati-hati aja. Nanti masjidnya bisa hilang, Pak, dalam tanda kutip. Wala nuzilu anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqatan. Pelaku maksiat selama tidak mengatakan maksiat itu boleh, dia mukmin secara hakiki. Ingat, wa nusammihi mu'minan haqiqatan, dia mukmin secara hakiki. Dia mukmin. Kenapa? Kita jujur aja sama diri kita sendiri. Kemarin mungkin hari ini belum maksiat secara zahir, batinnya sudah maksiat belum? Pagi ini sudah ngeremehin orang belum? Sudah mandang rendah batin orang belum? Kalau iya, kolbunya sudah maksiat. Mungkin bukan itu yang dimaksud. Oke, kemarin seharian matanya maksiat nggak? Melihat aurat itu maksiat atau tidak, Pak? Jangan bilang saking biasanya itu halal. Cukup katakan ini haram. Tapi gimana lagi, mataku sudah biasa gitu. Nah, itu enggak, masih mukmin dia. Cuma fihi fisq, ya, di dalam dirinya ada kefasikan. Tetapi bagi ahlu sunnah, orang fasik itu mukmin. Bagi Mu'tazilah, fasik itu tidak mukmin, tidak kafir. Ini kelompok Mu'tazilah. Mau jadi kelompok Mu'tazilah, Pak? Gak mau ya? Ini hati-hati, ini banyak dosen di UIN, di IN, keliru karena mereka nggak membaca langsung kitab-kitabnya Mu'tazilah dan tidak talaki akidah Ahlussunnah. Cuma dari bab diskusi. Akidah terus ditalakikan, diterima dari mulut ke mulut, pikiran ke pikiran, kolbu ke kolbu. Baru nyambung. Ya. Dan tolong waspada, sekarang muncul takfiri siasi. Kelompok yang mengkafirkan umat karena persoalan isu politik. Itu sudah terjadi 2019 sebelumnya. Ya, awalnya global, urusan bab tentang tauhid, ya. Beda faham dia masalah tauhid, kita dianggap kafir. ISIS itu Bapak Ibu, mungkin kita sudah lupa karena memori kita pendek sekali. ISIS itu punya 20 inti ajaran besar. Itu saya masih ingat ajaran mereka yang nomor 11. Apa kata mereka? Negara, negeri yang punya ideologi selain Al-Quran dan Sunnah, maka itu negeri kafir, penguasanya kafir, polisinya kafir, rakyatnya kafir. Tuh, gampang sekali mereka bilang kafir. Indonesia ideologinya Quran atau Pancasila? Quran atau Pancasila? Pancasila. Terus ini yang saya ulang-ulang di mana-mana. Ini ingat, ini bukan pesanan siapa-siapa. Saya bukan orang BIN, bukan orang Densus, bukan orang polisi, bukan PNS. Saya hamba Allah, rakyat sipil, seorang dosen, guru ngaji, guru di majelis, ayah seorang beberapa anak, ya.
Saya wajib mengingatkan ini karena orang sudah mulai mengatakan Pancasila yang merupakan hadiah ulama-ulama kita yang berjuang dulu, dianggap mereka sebagai tauhid. Betapa bodohnya orang yang mengatakan Pancasila itu tauhid. Tauhid itu artinya sesembahan selain Allah. Padahal nomor pertama dari Pancasila isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi banyak orang menolak satu yang dia nggak ngerti. Pas kita tanya, bagian mananya yang tauhid di Pancasila? Ternyata yang dia bayangkan itu adalah Garudanya. Dikira kita nyembah Garuda. Dia nggak bisa membedain simbol dengan sesembahan. Coba Pak, cek nih, biar kita bernegara itu nggak taklid. 5 rukun Pancasila, bahasa Arabnya rukun, kalau kita sebut bahasa Kawinya sila. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Mana di situ yang syirik? Ada nggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2? Coba cek. Nasionalismenya bermasalah kan nih? Nomor 2 apa? Kemanusiaan? Oh benar, lolos ini nomor 2. 3? Persatuan. Persatuan itu Qur'annya innamal mu'minuna ikhwah. Manusia beriman itu bersaudara. Nomor 4. Ini Pak kayaknya banyak salah nih. Ya lagi. Di situ ada 2 unsur, 1 kerakyatan, 2 musyawarah, dan dua-duanya istilah orang Islam. Kerakyatan, ketemu nggak Pak di kitab selain kitab orang Islam? Rakyat, ra'iyah, ketemunya di hadis apa di hadas? Musyawarah, wa amruhum syura bainahum, ketemunya di Quran atau di kitab selain Quran? Kemanusiaan, insaniyah, adil, ada nggak di kitab selain kitab Quran? Ya ada. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, ketuhanan Maha Esa, sama aja tuh. Nomor 5 apa? Keadilan sosial. Ya dulu bersikap adillah kamu, itu dekat kepada ketakwaan. Itu semua istilah keadilan. Itu bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa orang India, itu bukan. Itu bahasa Islam semua. Oleh karena itu, syukuri negeri ini, Allah tambahkan nikmat kedamaian, kesejahteraan. Kita nggak akan sanggup membendung itu semua. Tapi ya ini saya kabarkan Pak Pengurus, jangan GR ya. Masjid yang saya masih pertahankan pengajiannya selama sebulan itu cuma 3 masjid komplek. Saya tinggal di Depok bagian sono, sama ini, Amantar, yang waktu duha jam 8. Saya nggak tahu juga kenapa saya mau ke sini, Pak. Tapi ada bocoran sih sebenarnya. Untuk ngimbangin aja sebenarnya. Untuk ngimbangin. Nanti kalau sudah netral, masjidnya saya tinggal. Seperti yang kita lakukan di beberapa masjid. Ya, kalau sudah kuat ahli sunnahnya, udah tugas saya selesai di situ, saya pindah lagi ke masjid yang lain. Jadi sebulan, dulu hampir setiap hari saya ngajar di masjid, tapi sekarang saya lebih banyak di majelis. Gitu. Ini yang saya pertahankan, karena salah satu hobi kami adalah ngaji akidah. Karena itu yang bisa membuat orang faham bahwa bernegara itu salah satu bagian daripada unsur pelengkap sisi keberagamaan seseorang. Ya. Wa yajuzu ayyakuna mu'minan fasiqan ghairu kafirin. Nah, ini bagian penutup ya. Boleh saja ada seorang mukmin yang dia melakukan maksiat ghairu kafirin, tapi tidak disebut kafir. Ini mohon maaf ya, koruptor kafir atau fasik dengan syarat apa? Dia tidak menghalalkan korupsi. Jadi jika ada wakil rakyat pejabat menghalalkan korupsi, kafir.
Tapi coba tanya, mereka nggak akan menghalalkan, ya. Cuma eman aja katanya kalau dibiarin. Pengen, itulah yang kita lihat ya. Yang korupsi itu orang kaya apa orang miskin, Mbak? Orang punya jabatan atau nggak punya jabatan? Berarti emang korupsi itu bukan yang dilakukan orang-orang miskin, orang-orang kaya dan punya jabatan. Nah, berdasarkan ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mungkin Allah, salah satu ajaran rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ajaran beliau diturunkan, diriwayatkan para ulama menjadi ajaran Ahlus Sunnah, yang merupakan ajaran wasatiyah, ajaran moderat. Apa itu? Tidak mengkafirkan seorang mukmin karena dosa jika mereka tidak menghalalkan dosa itu, ya, dan menyebut mereka fasik. Tapi fasik dalam istilah kita berbeda dengan fasik menurut kelompok Mu'tazilah. Ahlus Sunnah menganggap fasik ini masih mukmin yang berlaku dosa, karena tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia punya dosa. Selain Nabi SAW pasti punya dosa. Saya yakin hari ini Bapak Ibu sudah ada yang berniat mau dosa, ya. Itu dosa tapi tidak bikin kafir, ya. Maka ke depan jika ada orang-orang mengkafirkan sama muslim karena urusan politik, urusan beda faham, beda amalan, tolong hati-hati, itu kelompok-kelompok takfiri. Dan jangan sampai ada mu'alim pengajar di masjid ini kelompok yang cenderung ke kelompok itu, ya. Jika ada, dia mungkin dicurigai, tapi cek aja. Saya yakin ketika mereka sudah nyampe di Indonesia, insya Allah mereka moderat, ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan masjid ini salah satu masjid yang memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, masjid yang mengajarkan ajaran wasatiyah, moderat, yang disebut oleh para ulama ajaran rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi alam semesta. Untuk negeri ini, untuk ulama-ulama yang berjuang untuk negeri ini, untuk guru-guru kita, para kiai, para masyaikh, para habaib, para pendiri masjid ini, para pengurus, para imam, para jamaah, kita kirimkan hadiah doa, dan doa terbaik adalah alhamdulillah, dan alhamdulillah adalah surah Al-Fatihah. Ila arwahim al-mazkur asmahum al-Fatihah.